Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya, Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor domba jantan yang berumur 3 tahun, yaitu 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak itu kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mempertemukan kita dengan 2 perempuan yang sebetulnya mereka itu biasa-biasa saja, tetapi mengalami karya Allah yang luar biasa dalam hidup mereka, yaitu Hana dan Maria. Mereka ini bukan orang terkenal, tidak punya kuasa, tidak punya harta berlimpah, dan hidupnya pun juga ternyata tidak selalu mudah. Tapi justru disitulah Allah mau hadir di dalam hidup mereka. Hana dikatakan dalam bacaan pertama itu sudah lama memendam harapan yang lama belum terwujud, yaitu dia menginginkan kehadiran seorang anak. Maka kemudian dia datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan hati yang jujur,
dan sambil menangis. Maka kemudian ketika doanya akhirnya itu dikabulkan oleh Tuhan, Hana itu tidak merasa berkatnya itu sebagai miliknya sendiri saja, tetapi kemudian ia menyerahkan kembali anak yang sangat dia dicintainya itu kepada Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat satu hal penting, bahwa iman itu bukan soal memegang erat-erat apa yang kita punya, tetapi adalah soal berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil kita juga melihat tokoh bernama Maria, Bunda Maria. Maria mengalami sesuatu hal yang tidak mudah. Hidupnya itu berubah total semenjak dia menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dia bisa saja merasa takut, merasa bingung, merasa cemas akan masa depan hidupnya yang tidak menentu itu. Tetapi apa yang keluar dari hatinya itu bukanlah keluhan, bukanlah kekesalan, tetapi adalah sebaliknya. Yang keluar dari hatinya adalah pujian dan syukur. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersuka cita karena Allah penyelamatku, dan seterusnya. Dia bersuka cita bukan karena semuanya itu sudah jelas. Dia bersuka cita bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, tapi dia bersuka cita karena dia merasa yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan senantiasa menyertai perjalanan hidupnya. Itulah sukacita baginya. Saudara-saudari yang terkasih, di masa Advent ini kita semua datang untuk menunggu harapan, menunggu jawaban doa, dan menunggu hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita semua. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menunggu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang percaya, dan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena ketika kita mau percaya, Tuhan itu ternyata selalu punya cara untuk menghadirkan sukacita. Sukacita hadir lewat hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua.